Misteri jari tengah Nikita Mirzani yang diacungkan di ruang sidang pengadilan terjawab. Tanda puncak kebencian itu ternyata layangkan Niki untuk Fitri Sahuteru, sosok yang dulu sangat dekat dengannya. Sosok yang dulu jadi pembelanya. Tapi kini justru berdiri berjejer dengan orang-orang yang menyeretnya ke kursi pesakitan dan ke balik jeruji besi. Nah, mungkin si terdakwa ini keganggu, lalulah dia mengacungkan jarinya itu sebetulnya bukan ke saya ya, cuman kan ini digiring-giring. Tapi walaupun ke saya juga nggak peduli ya, kalau memang dia udah ngelihat saya di situ. Nah, kebetulan anak saya lihat, pas anak saya lihat ya dia balas mengacungkan jarinya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian yang telinganya nggak budak sebagai teman media gimana menurut kalian? Itu aja. Saya rasain gitu loh. Kamu tahu sekarang kamu ada di mana, kamu masih berbuat seperti itu gitu. Nah, adabnya nggak ada gitu. Miris memang, tapi itulah hidup. Kemarin kawan, hari ini jadi lawan. Besok sahabat, lusa sudah menumpuk umpat dan kesumat. Dulu di mana ada Niki, di situ ada Fitri Sahuteru. Saat Niki terjerat kasus hukum, Fitri terdepan membela. Begitupun sebaliknya. Kabar pecah kongsinya Niki dengan Fitri dipicu karena Niki merasa ditipu. Tak hanya soal uang, tapi juga diperalat untuk menjelek-jelekan orang. Padahal Niki baru keluar penjara. Askala dimaki sama lakinya. Terus lu juga ngapain? Telepon teman-teman lama gue. Kak Rene lah segala macem. Disuruh milih temenan sama gue apa sama Nikita. Ya orang milih gue. Gue gak punya track record nipu. Gak ada, boleh dicari. Gue gak pernah punya track record nipu. Gak pernah pakai uang orang untuk bisnis dan lain. Gak ada. Gak ada juga, enggak. Gak ada. Enggak. Saya tidak pernah mau berurusan dengan dia lagi di selama hidup saya. Ya, sekalipun dia misalnya di depan mata saya atau apalah gitu, mungkin saya anggap dia nggak ada. Dia deserve untuk itu dari hidup saya. Beberapa bulan sebelum dijebloskan ke tahanan, Niki sempat menyinggung ada peran orang yang dulu pernah dekat dengannya. Berkongsi, berkubur dengan Reza Gladys dan kawan-kawan pengusaha skincare. Plus geng-gengnya. Publik pun langsung menunjuk sosok Fitri Sahuteru. Kalau itu orang yang sakit hati yang sudah saya tidak anggap lagi teman dan sampai detik ini masih mengganggu setiap hari dan ingin sekali validasi bahwa dia adalah pernah membantu hidup saya padahal tidak. Selama saya nurut apa yang dia mau, selama saya ikutin apa yang dia mau, ya dia pasti nurut. Dan saya lakukan itu balik lagi selama dia benar. Responnya yang mungkin dia sedang bergabung untuk bagaimana cara menghancurkan yang namanya Nikita Mirzani. Memang agak sulit sih kalau untuk menumbangkan aku, nggak bisa sendiri, harus berkelompok. Kesumat Niki memuncak pada sang mantan sahabat karena dinilai ada di balik kasus kaburnya Loli putrinya. Padahal sebengal-bengalnya Niki, ia tetap menomorsatukan nasib serta kebaikan anaknya. Bahkan ketika itu, Niki berani menuding Fitri telah mencuci otak putrinya. Loli melawannya, bahkan sampai berujung tragedi dalam hidupnya. Loli kabur ke luar negeri, Loli terjerat dengan Fadel Bajideh. Gara-gara dialah akhirnya gue bercerai. Tapi mungkin ya nggak tahu juga, mungkin karena gue juga terlalu ikut mendengarkan, ikut gimana gitu kan. Ya selama mengenal dia pun banyak sekali kasus-kasus dalam hidup gue. Berapa kali gue dilaporin orang ke polisi ya kan. Sampai end up-nya itu adalah di Serang, Banten. Ketika di Serang, Banten gue bernazar, saat itu gue bilang sama Tuhan kayak kalau gue bisa keluar dari tempat ini, gue akan menjauh dari orang-orang yang membuat gue tidak baik.
Oke. Yang saya dituduh membrainwash, ini itu. Tanya itu anaknya kan sekarang sudah bebas. Tanya dong. Panggil dong podcast ke sini. Apakah Ibu Fitri pada saat itu dituduh membrainwash kamu itu benar? Tanya dong. Saya menunggu, saya berkali-kali menunggu. Ayo nih yang saya udah dibully se-Indonesia, katanya saya membrainwash anaknya, tanya dong. Dia tidak bisa membuktikan itu. Kalau gue tuh, karena gue bekerja di dunia entertainment, jadi kalau orang mau bully gue silahkan, tapi jangan pernah bully anak gue, karena anak gue tidak bersalah apapun. Nah itu masalahnya. Nah sampai hingga akhirnya, nggak tahu kenapa dia berserta babu-babunya membelot lah, menyerang-nyerang gue, hampir tiap hari. Tapi kan kalau gue, sistemnya gue tidak akan meladeni babu.